Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Astuti, dosen mata kuliah Hukum Agraria atau Pertanahan di Fakultas Syariah IAIN Jember. Dalam perkuliahan online ini, saya ingin menjelaskan mengenai hak pengelolaan atas tanah. Di dalam bab hak pengelolaan atas tanah di sini akan dijelaskan mengenai pengertian hak pengelolaan, dasar hukum hak pengelolaan, proses terjadinya hak pengelolaan, subjek hak pengelolaan, wewenang pemegang hak pengelolaan, dan objek hak pengelolaan. Yang kedua, mengenai dasar hukum hak pengelolaan atas tanah. Hak pengelolaan meskipun tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Pokok Agraria, namun keberadaannya sebenarnya merupakan interpretasi dari ketentuan pasal 2 ayat 2 maupun ayat 4 dari Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur mengenai hak menguasai dari negara. Jadi dalam pasal 2 ayat 2 mengatur hak menguasai dari negara itu adalah hak untuk mengatur tentang peruntukan, persediaan dan penggunaan tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan tanah. Jadi negara di sini hanya berperan sebagai pengatur yang menentukan aturan main yang perlu ditaati oleh semua pihak, dan negara juga tunduk pada aturan yang dibuatnya sendiri ketika turut berperan sebagai aktor dalam aktivitasnya melakukan pemanfaatan dalam tanah. Hak pengelolaan itu diatur dalam peraturan seperti Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang pelaksanaan konversi hak penguasaan atas tanah negara. Jadi dalam Peraturan Menteri Agraria ini, jadi hak pengelolaan lahir dari konversi hak penguasaan atas tanah negara. Jadi hak pengelolaan lahir tidak didasarkan pada undang-undang, akan tetapi didasarkan pada Peraturan Menteri Agraria. Dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 lahir jenis hak penguasaan atas tanah yang baru dalam hukum tanah nasional, yaitu hak pengelolaan. Jadi peraturan ini menjadi cikal bakal dari peraturan yang mengatur mengenai hak pengelolaan. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas negara dan hak pengelolaan. Jadi dalam pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria atau Kepala BPN ini dinyatakan bahwa dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah hak pengelolaan, pemohon harus terlebih dahulu memperoleh penunjukan berupa perjanjian penggunaan tanah dari pemegang hak pengelolaan. Hak pengelolaan yang diberikan dapat terjadi karena dua hal, yaitu berdasarkan proses konversi Yang kedua adalah berdasarkan pada penetapan pemerintah. Yang pertama, berdasarkan proses konversi. Yang dimaksud dengan melalui proses konversi di sini adalah perubahan status hak atas tanah sebagai akibat berlakunya peraturan perundang-undangan di bidang agraria
yaitu Peraturan Permen Agraria Nomor 9 Tahun 1965. Berdasarkan aturan tersebut, hak penguasaan atau BEHR yang diberikan berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 1953 yang kemudian dikonversi menjadi hak pengelolaan. Jadi konversi itu ditujukan pada tanah-tanah yang secara nyata atau real dikuasai oleh instansi pemerintah, jawatan dan juga daerah swatantra yang diberikan dengan hak penguasaan atas tanah negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953. Kemudian yang kedua, berdasarkan pada penetapan pemerintah. Jadi terjadinya hak pengelolaan karena adanya penetapan pemerintah apabila ada instansi pemerintah menginginkan untuk memperoleh hak pengelolaan dengan mengajukan permohonan hak kepada negara melalui Badan Pertanahan Nasional ya. Jadi proses lahirnya hak pengelolaan itu melalui penetapan pemerintah didahului dengan adanya permohonan haknya. Jadi proses penetapan ini dilakukan apabila instansi pemerintah atau calon pemegang hak pengelolaan sebelumnya memang tidak pernah menguasai tanah penguasaan atau tanah negara sebagaimana yang dimaksud di dalam PP Nomor 8 Tahun 1953 ya. Dengan demikian, instansi pemerintah atau jawatan yang mengajukan permohonan hak pengelolaan kepada instansi yang berwenang untuk selanjutnya diproses menurut tata cara dan ketentuan yang berlaku. Ya. Apabila permohonan hak itu dikabulkan, maka pemerintah dalam hal ini Kepala BPN atau Badan Pertanahan Nasional menerbitkan surat keputusan pemberian hak atau SKPH ya, yang kemudian surat keputusan pemberian hak tersebut didaftarkan ke kantor pertanahan tingkat kabupaten atau kota untuk mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti hak pengelolaan. Dan sertifikat hak tersebut merupakan bukti adanya hak pengelolaan yang dipunyai instansi pemerintah yang bersangkutan. Subjek hak pengelolaan. Jadi di sini subjek hukum apa saja yang berhak memperoleh tanah dengan status hak pengelolaan. Jadi pengertian subjek hukum dimaknai sebagai pendukung hak dan kewajiban ya. Jadi menurut penjelasan umum angka 2 nomor 2 UU PA yang menjadi subjek hak pengelolaan adalah suatu badan penguasa, departemen, jawatan, dan daerah swatantra. Kemudian menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 yang menjadi subjek hak pengelolaan meliputi departemen, direktorat, dan daerah swatantra. Kemudian menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 yang menjadi subjek hak pengelolaan adalah departemen, direktorat, dan daerah swatantra. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 menyebutkan yang memperoleh subjek hak pengelolaan meliputi departemen dan jawatan pemerintah, badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975 itu subjek hukum hak pengelolaan meliputi perusahaan pembangunan perumahan yang seluruhnya modalnya berasal dari pemerintah. Kemudian menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 menjelaskan bahwa subjek hak pengelolaan itu meliputi pemerintah daerah, lembaga, instansi milik pemerintah. Dan Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 1997 ya, itu menyebutkan subjek hak pengelolaan adalah departemen, lembaga pemerintah, non-departemen, pemerintah daerah tingkat 1 maupun tingkat 2.
Kemudian peraturan Menteri Agraria yang terakhir ini ya, peraturan Menteri Agraria Kepala BPN nomor 9 tahun 199 menyebutkan bahwa badan hukum yang bisa diberikan hak pengelolaan yaitu instansi pemerintah termasuk Pemda, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, PT Persero, badan otorita, dan badan-badan hukum pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi berdasarkan uraian di atas, maka tidak semua subjek hukum, apalagi perorangan atau badan hukum, terutama badan hukum perdata, itu dapat menjadi subjek hukum atas hak pengelolaan. Sebab hak pengelolaan bukanlah hak atas tanah seperti halnya hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada subjek hukum pada umumnya, melainkan hak pengelolaan merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya yang merupakan institusi yang mewakili negara. Setelah membahas subjek hak pengelolaan, maka selanjutnya dibahas tentang wewenang yang dimiliki oleh pemegang hak pengelolaan tersebut. Berdasarkan kewenangan tersebut, maka pemegang hak pengelolaan dapat melakukan tindakan hukum berkaitan dengan hak yang dipunyainya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 menyebutkan wewenang pemegang hak pengelolaan yaitu pertama, merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan. Kedua, menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya. Yang ketiga, menyerahkan bagian-bagian atas tanah itu kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut. Bertitik tolak dari pasal 2 UU PA, maka objek hak pengelolaan adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau cukup disebut dengan tanah negara, ya. Jadi hak atas tanah tidak dapat diberikan dengan hak pengelolaan apabila di atas tanah tersebut diberikan dengan hak pengelolaan, maka hak atas tanah tersebut harus dilepaskan lebih dahulu kepada negara. Jadi diberikan kepada negara ya, agar menjadi tanah negara untuk selanjutnya dimohonkan hak pengelolaan.